Bapak Gubernur dan hadirin yang saya hormati, pertama-tama kami pemerintah Kabupaten Karangasem dan atas nama seluruh masyarakat Karangasem mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran Bapak Gubernur dan jajaran pemerintah Provinsi Bali di Kabupaten Karangasem, karena kehadiran Bapak Gubernur beserta jajaran pada hari ini menambah semangat kami dalam upaya meningkatkan pembangunan di Kabupaten Karangasem untuk mewujudkan kehidupan kerama Karangasem yang sejahtera dan bahagia, niskala sekala menuju Karangasem era baru yang prakerti nadi. Bapak Gubernur dan hadirin yang saya hormati, saya sampaikan kepada seluruh undangan, dalam 2 tahun terakhir sinergitas pembangunan antara pemerintah Provinsi Bali dengan pemerintah Kabupaten Karangasem telah berjalan sangat baik. Perhatian Bapak Gubernur kepada pemerintah Kabupaten Karangasem dan seluruh masyarakat Karangasem sangat luar biasa, Pak. Nanti saya jelaskan apa aja yang diberikan oleh Bapak Gubernur Bali ke Karangasem, sehingga manfaatnya sangat dirasakan oleh masyarakat Karangasem. Ini perhatian Pak Gubernur kepada Karangasem luar biasa. Ini perlu kami sampaikan, Pak. Dari tahun ke tahun meningkat, Pak. Titiang selaku Bupati, Pak Gubernur mengucapkan banyak terima kasih. Perhatian Bapak Gubernur sudah luar biasa. Dan saya yakin juga untuk tahun-tahun berikutnya Bapak Gubernur pasti akan memberikan tambahan lagi kepada kita. Saya yakin, karena Pak Gubernur tadi saya lihat di 44 peradaban ini agar merata pembangunnya. Dan terima kasih juga kepada seluruh masyarakat Karangasem telah membantu kami bersinergi untuk membangun Karangasem. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Wagub. Jadi saya hadir sama Pak Wagub karena saya membangun bersama beliau sebagai Wakil Gubernur. Ya. Juga yang saya hormati Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati Karangasem, Ketua DPRD, kemudian Forkopimda, anggota DPRD Provinsi, ada Pak Kari Subali yang khas, busananya selalu pakai keris, dan juga anggota DPRD lain, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya tidak sebut satu-satu. Pertama, saya mengucapkan terima kasih atas penyelenggaraan acara pagi hari ini. Ini acara yang pertama dari 1 kota dan 8 kabupaten. Titiang turun memprogramkan tatap muka dengan pemerintah daerah kabupaten beserta tokoh masyarakat untuk menyampaikan apa yang sudah dicapai oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Bali di dalam memimpin pembangunan di Bali yang dilantik sejak tanggal 5 September 2018 yang lalu. Jadi sampai sekarang kalau dihitung sudah 4 tahun lebih 4 bulan. 4 tahun 4 bulan sudah. Untuk periode pertama akan berakhir 5 September 2023. September ini, ya, 5 September. Periode yang pertama. Ya. Dan selama 4 tahun kepemimpinan ini, 4 tahun 4 bulan sejak dilantik, memang Titiang terus terang fokus untuk merumuskan
pembangunan untuk mengimplementasikan visi Nangun Satkerti Loka Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru yang mengandung makna menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya untuk mewujudkan kehidupan krama Bali sejahtera, bahagia, niskala sekala. Untuk mewujudkan kehidupan krama Bali dan Gumi Bali sesuai prinsip Trisakti Bung Karno, berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan dengan menyelenggarakan pembangunan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila 1 Juni 1945. Lengkap ini visinya. Visi mengandung nilai-nilai kearifan lokal, juga mengandung dimensi nasional dan internasional. Itu. Dan untuk merumuskan visi ini digali nilai-nilai kearifan lokal yang dinamakan dengan Satkerti. 6 sumber utama kesejahteraan dan kebahagiaan kehidupan manusia di Bali yang meliputi Atma Kerti, Segara Kerti, Danu Kerti, Wana Kerti, Jana Kerti, dan Jagat Kerti. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Pak Bupati beserta jajaran, Pak Mekel, Pak Bendesa semua, patut dicatat bahwa konsep yang saya pakai untuk membangun Bali ini, Nangun Satkerti Loka Bali ini adalah betul-betul bersumber dari kearifan lokal Bali. Saya tidak menggunakan sumber referensi textbook gaya-gaya dari Eropa, dari Amerika, tidak. Karena apa? Leluhur kita sudah memberikan warisan ajaran yang luar biasa. Padahal zaman dahulu belum ada sekolah tinggi-tinggi, belum ada perguruan tinggi. Jangankan perguruan tinggi, SD pun zaman ribuan tahun yang lalu saya kira belum ada sekolahnya. Tapi leluhur kita mampu menciptakan satu konsep membangun Bali yang luar biasa. Yang diperlukan untuk membangun Bali ini sepanjang zaman, dari zaman ke zaman. Siapa yang nggak butuh Atma Kerti selama kehidupan ini ada? Semua kita butuh. Ya, memuliakan dan menyucikan jiwa Atman. Siapa yang nggak butuh laut sepanjang kehidupan ini ada? Maka kita diberikan ajaran menyucikan dan memuliakan laut dengan pantainya. Apalagi laut ini punya dimensi, fungsi niskala dan skala. Tempat melukat, tempat pekelem, tempat mencaru, macam-macam. Kalau kehidupan skala, tempat cari ikan, ada garam, macam-macam. Transportasi, jadi ekonomi dia. Jadi begitu cara dulu kita mengajarkan. Dan dari lautlah berputar kehidupan kita ini. Kan kalau diingat ilmu alam itu mulai dari pemanasan air laut, embun, udah naik, lantas setelah embun hujan, begitu ada hujan ada air yang mengalir, jadi irigasi, jadi danau, macam-macam. Jadi sumber penghidupan dia. Nah gitu. Jadi karena itu ini harus diikuti dengan baik.
dengan disiplin. Nah itu sumber yang saya pakai, nggak ada yang lain. Karena itu menurut saya adalah membangun di Bali ini nggak perlu pakai studi banding ke sana kemari, bergaya-gaya ke Eropa, ke Amerika, ke Jepang segala macam. Uang ilmunya ada di sini. Saya sekolah tinggi-tinggi sampai doktor, bahkan mau profesor. Konsep untuk membangun Bali Sadkerti, di mana saya dapatnya? Dari lontar batur kelawasan. Itu di situ dia. Luar biasa itu. Mau kemana lagi? Maka sekarang kalau orang studi banding ke sana kemari, menurut saya, itu cuman gaya doang, ngabisin duit. Ubah ada dini, udah ben kejagung. Harusnya situ yang belajar ke sini baru benar. Karena di situ sedang mencari bentuk akar kehidupannya, belum ketemu karena memang nggak ada. Mungkin sudah punah. Tadinya ada. Tapi kita di Bali masih ada, dan masih ada sebagian yang belum terlihat, harus kita gali. Yang ada di desa adat seluruh Bali ini. Di situ lu kekayaan kita yang sejatinya. Ini yang saya bangkitkan untuk merumuskan konsep kebijakan membangun Bali, menata pembangunan Bali secara fundamental dan komprehensif. Dua kata, fundamental, komprehensif. Apa artinya fundamental? Apa artinya komprehensif? Itu. Ini yang saya rumuskan dengan visi Naon Sarketelo ke Bali. Dari situlah saya merumuskan semua kebijakan ini. Dia harus berpihak, berorientasi, berkomitmen pada adat, tradisi, seni, budaya, beserta kearifan lokal yang kaya, unik, dan unggul, singa dengalang. Kalau kita bicara soal kebudayaan Bali dalam arti luas, dengan segala unsur yang ada di dalamnya, adatnya, tradisinya, seninya, kearifan lokalnya, di Bali ini tidak ada yang mengalahkan dimanapun di dunia. Kita boleh mengatakan begitu, dan saya memastikan itu. Jadi kita nggak usah kecil hati, nggak usah rendah diri, karena kita memiliki peradaban yang sangat kuat yang dibikin oleh leluhur kita di Bali ini. Diberikan kepada kita, diwariskan kepada kita, kita tinggal menjalankannya secara konsisten. Dituangkan menjadi satu kebijakan pembangunan yang real secara teknokratis, bisa dijalankan untuk membangun wilayah yang ada di Bali ini. Itu yang ingin saya jalankan sekarang. Itulah sebabnya saya merumuskan ini secara detail menjadi 22 misi, dijalankan dengan 5 program prioritas, didukung dengan infrastruktur, dan yang utama adalah untuk menjalankan kebijakan ini harus dibuatkan landasannya, harus dibuatkan payung hukumnya berupa peraturan daerah, peraturan gubernur, surat edaran. Supaya pembangunan ini dapat dilakukan secara berkelanjutan, permanen, serta mengikat para pihak yang dapat menjalankannya secara berkelanjutan. Supaya tidak menjadi sporadis, supaya pembangunannya tidak lagi parsial. Itu. Maka untuk merumuskan kebijakan ini menjadi kebijakan, program, dan kegiatan lebih detail, dibuatkanlah peraturan 47, 20 peraturan daerah, dan 27 peraturan gubernur, dilengkapi dengan 3 surat edaran gubernur Bali. Ini 20 peraturan daerah, 27 peraturan gubernur, dan surat edarannya itu adalah yang produktif, yang ngepek ke masyarakat, yang meningkatkan ekonomi masyarakat, yang menggerakkan masyarakat, yang berdampak pada pengurangan kemiskinan,
pengurangan pengangguran, dan meningkatkan nilai ekonomi masyarakat. Kalau yang administratif nggak saya hitung. Yang saya hitung itu, yang saya bikin adalah untuk progres membangun Bali sebagai implementasi visi Nangun Satketo Loko Bali. Astungkare, dalam 2 tahun saya dilantik menjadi gubernur, sudah selesai seluruhnya yang 47 peraturan ini. 20 peraturan daerah dan 27 peraturan gubernur. Nggak gampang. Pertama harus ada ide. Yang kedua harus punya filosofinya, ada. Kearifan lokal Bali. Yang ketiga bisa merumuskannya menjadi bahasa hukum dan hukum bahasa. Karena Perda dan Pergub itu adalah peraturan. Dalam peraturan itu yang namanya peraturan yang mengatur dirumuskan dengan tata bahasa, hukum bahasa dan bahasa hukum. Kalau bikin Perda dan Pergub, saya pimpin langsung. Tidak ada satupun Perda Pergub ini menggunakan studi banding di luar. Semua dirumuskan, diturunkan dari inspirasi Nangun Satkerti Loko Bali dan kearifan lokal Satkerti. Gak perlu studi banding, nggak ada Satkerti di situ. Satkerti cuma ada di Bali. Apa kali kamu? Apa kali kamu? Jadi semua saya turunkan, duduk dalam satu meja dengan tim. Jadi nggak perlu ada biaya mahal-mahal bikin naskah akademik yang teorinya tinggi-tinggi yang akhirnya barangnya jadi masuk ke laci. Nggak ada. Yang saya bikin itu tim dengan ahlinya, udah saya membimbing langsung maka saya bekerja setiap hari. Nggak ada jamnya, bisa selesai jam 1 malam, jam 2 malam dengan tim, bahkan Sulinggi saya ajak rapat sampai jam 1 malam. Sulinggi ajak ngopi arak nanti gini. Jadi saya ini bekerja total, nggak ada hari liburnya. Sabtu Minggu nggak ada. Sabtu itu Jumat kedua, Minggu itu Jumat yang ketiga. Megai terus, tiap hari megai. Maka 1 hari 24 jam itu kurang, 1 minggu 7 hari itu kurang, 1 bulan 30 hari itu kurang, 1 tahun 12 bulan itu kurang. Enggak rasa sekarang sudah 4 tahun, menjelang 5 tahun, 1 periode. Kan gitu. Enggak rasa, betul-betul enggak rasa saya. Saya tidurnya itu paling cepat jam 1. Bisa jam 3 saya tidurnya. Bayangkan jam 3 tidur, jam 6 udah bangun lagi. Itu. Jam 8 udah harus mulai bekerja. Udah di meja kerja saya udah. Sarapan melu, udah begitu kopi arak. Protap saya kopi arak. Habis sarapan kopi arak pagi. Siang habis makan siang kopi arak lagi. Sore kopi arak lagi. Malam jam 11 kopi arak lagi. 4 kali minimum. Covid kita kena di Bali ini mulai 10 Maret 2020. Sehingga waktu itu banyak kerja di tempat. Bisa tuntas menyelesaikan Perda dan Pergubnya. Nah, itu. Di samping itu, saya juga harus bekerja keras bagaimana menjalankan program ini dalam kondisi pandemi. Ya. Yang penting dipahami, Pak Bupati beserta jajaran, Pak Mekel, Bendese, semua tokoh masyarakat, yang 44 tonggak peradaban Bali era baru itu pelajari secara detail. Ya. Bagaimana itu jangan cuma ditonton, dianalisa apa yang ada di dalamnya, bagaimana cara menggalinya, bagaimana cara membuatnya, bagaimana cara melaksanakannya, bagaimana cara mewujudkannya. Itu dia.
Berapa butuh anggarannya? Kengkenang ngalipis. Gitu dia. Karena besar. Ya. Pengetahuannya adalah dari semua ini nomor 1, cek dari 1 sampai 44 itu. Yang utama, dominan itu adalah budaya. Dengan kandungan di dalamnya ada adatnya, ada tradisinya, ada seninya, ada budayanya, ada kearifan lokalnya. Itu kalau di persen, sebagian besar itu adalah kandungan budaya. Ini pengetahuan 1. Ya. Mengapa saya menjadikan kebudayaan ini sebagai unsur utama dalam pembangunan Bali ini? Karena inilah yang menjadi kekuatannya Bali. Saya perlu menyampaikan dan menyadarkan kepada semua pihak, itu yang menjadi kekuatan kita, keunikan kita di Bali, keunggulan kita di Bali ini adalah kebudayaan, tidak ada yang lain. Bali tidak punya emas, tidak punya tambang batu bara, tidak punya minyak, tidak punya gas seperti daerah lain yang menjadi sumber pendapatan dan sumber perekonomiannya. Kita di Bali hanya punya kebudayaan. Itulah sebabnya saya menjadikan kebudayaan ini sebagai mainstream atau hulunya pembangunan Bali. Dari hulu bahkan sampai ke hilir saya jadikan budaya ini sebagai konsep pembangunan Bali. Pertama, budaya sebagai sumber nilai-nilai kehidupan. Yang kedua, budaya untuk mengembangkan kreasi seni. Seni tari, seni musik, lukis, patung, luar biasa. Yang ketiga, budaya sebagai sumber untuk mengembangkan perekonomian Bali. Jadi kita ini di Bali harus memelihara budaya, menjaga budaya, memberdayakan budaya, agar kita ini survive sepanjang zaman, dari zaman ke zaman. Kita bisa eksis, survive secara berkelanjutan dengan budaya. Apapun masalah dan tantangan ke depan yang kita hadapi, yang tidak bisa kita ukur dan tidak bisa kita kontrol dalam era global ke depan. Itu dia. Kita bersyukur diberikan warisan dan kekuatan budaya. Karena budaya ini tidak bisa dicongkel, tidak bisa dieksploitasi, dibawa keluar. Kalau tambang emas, tambang batu bara, minyak, gas, dicongkel terus, dibawa keluar, tinggal menunggu waktu habis. Habis. Yang lama-lama tinggal adalah masalah lingkungan. Kalau kita di Bali budaya nggak akan pernah habis, karena budaya itu ada di pikiran, ada di rasa, ada di lontar, dan karya-karya seni serta kelembagaan yang ada di desa adat. Nggak akan pernah habis. Modalnya cuma 1, komit, pelihara, jaga, dan diberdayakan. Selama itu bisa kita lakukan, selama itu Bali ini ada. Selama budaya Bali ini ada, Bali ini akan eksis. Tapi begitu budaya kita ini rusak, Bali ini akan rusak. Bali tidak akan lagi menjadi tempat yang menarik, akan ditinggal oleh semua masyarakat nasional maupun internasional. Karena itu hati-hati kita dalam budaya Bali ini, jangan dirusak. Jangan ada potensi sedikit pun yang merusak budaya ini. Harus dijaga ketat, dengan konsisten, dengan tertib, disiplin oleh kita semua. Jangan pernah membiarkan budaya ini dirusak dengan berbagai cara intervensi budaya asing. Paham? Dijek gaya-gaya,
Dunia itu tertarik dengan budaya Bali. Orang datang ke Bali karena budayanya dilihat bagus. Ubah budaya ragi luang tinggalin anak, udah lagi milu contrang-contrang budaya orang luar. Semua bangga kone warisan luang kene busana adat. Kan kene luang nih lo. Ya. Itulah sebabnya saya betul-betul kekeh, kokoh dalam urusan menjaga ini. Dan ditampilkan secara nyata. Dibuatkan pergub penggunaan aksara Bali. Supaya aksara Bali itu digunakan dengan benar. Ya. Supaya aksara Bali benarnya bagaimana? Ditaruh di atas aksara Latin. Di bawahnya baru aksara Latin. Aksara Bali dulu. Nah, gitu. Ya. Kenapa? Ya. Aksara itu adalah sesuatu yang menjadikan peradaban kita ini kuat. Kita bersyukur punya aksara. Boleh cek, negara-negara yang punya aksara sendiri itu adalah negara-negara yang punya peradaban kuat. Kalau negara itu punya peradaban kuat, maka dia menjadi negara yang maju, menjadi negara yang kuat, tidak saja dalam bidang budaya, tapi juga dalam bidang ekonomi. Lihat Cina, punya aksara sendiri. Jepang punya aksara sendiri. Korea punya aksara sendiri. Thailand punya aksara sendiri. Arab punya aksara sendiri. Dan yang lain. Negara-negara yang punya aksara ini adalah negara yang memiliki peradaban kuat. Dan dia akan menjadi negara kuat. Kita bersyukur di Bali punya aksara Bali. Apa artinya? Kita ini memiliki peradaban yang kuat. Jadi leluhur kita ini adalah orang-orang yang luar biasa, unggul. Jadi Bali ini, orang Bali ini sebenarnya adalah termasuk kategori ras unggul. Jadi kita harus bersyukur jadi orang Bali. Karena ternyata orang-orang Bali ini sedikit jumlahnya, tapi orang yang jago-jago. Bidang tertentu. Dulu. Ya. Tapi sempat terombang-ambing oleh perkembangan zaman, oleh kebijakan yang tidak terarah, kesana kemari rusak. Hadirlah Gubernur Koster sekarang dengan nangun sarketi loko Balinya untuk menata ulang, mengembalikan roh pembawaan Bali ini seperti sejati-jatinya yang diwariskan oleh leluhur kita. Itu dia. Bangkit sekarang semua. Nah, saya sekarang dorong dengan pergub menggunakan aksara Bali. Sekarang di proses umum udah mulai kantor segala macam, tapi banyak juga yang belum. Ya, maka Pak Bupati, jajaran, bendesa, kepala desa, cek sekarang di jalan-jalan itu sudah menggunakan aksara Bali dengan benar belum? Ada pula yang sudah tapi aksara Balinya di bawah, nggak boleh. Bahkan kalau di Cina, di Jepang, di Korea, dia itu tidak gunakan aksara Latin. Dia gunakan full aksara negaranya dia. Saya kalau menerima surat dari Cina, dari Jepang, dari Korea, full aksaranya, maka kita harus nyari terjemah. Harapan saya adalah ke depan orang Bali ini, dia full menggunakan aksara Bali. Iya. Full menggunakan aksara Bali. Dia ngirim surat ke mamanya, aksara Bali. Kan gitu dia. Harus gaya kita, harus bangga kita dengan aksara Bali. Coba pikir. Iya dah. Coba pikir. Dulu beliau belum sekolah bisa bikin aksara. Sekarang kita sekolah tinggi-tinggi bahkan sampai doktor, bisa nggak bikin aksara? Nggak kan? Bisa bikin aksara alternatif? Nggak bisa kan? Saya sampai mikir, kengken sana leluhur kayak gini. Pikiran saya cuma satu, beliau pasti mendapatkan inspirasi dengan cara meyoga. Beryoga beliau, bersemedi dia beliau. Dengan bersemedi itulah berkomunikasi dengan alam, akhirnya mendapatkan sesuatu. Ngai pura dini, ngai kene, tentang tata cara kehidupan, tentang tata cara mengelola alam, tentang tata cara memelihara budaya, tentang tata cara mengelola ekonomi.
luar biasa. Maka di mana ada pura, di situ umumnya ada payogan. Mau jadi bupati supaya dapat inspirasi harus datang ke payogannya. Dapat inspirasi dari beliaunya. Itulah caranya beliau. Jadi Bali ini sebenarnya, Bapak Ibu sekalian, adik-adik apalagi yang muda, Bali ini alamnya, manusianya, dan budayanya ditata oleh orang-orang suci. Para empu, para dangyang, para resi, itu yang menata Bali ini. Dari timur ke barat, utara, selatan, tengah, makanya ada pura, ada payogan. Dengan lontarnya, dengan tradisinya, dengan tata titik kehidupannya. Itu yang diwariskan oleh ini. Maka Bali ini sakral, Bali ini tengah. Dibuatkan upakara untuk ini, jangan dirusak. Itu cara leluhur kita untuk menjaga Bali ini dengan kuat. Tanpa itu mungkin Bali tidak bisa kita lihat seperti sekarang ini. Itulah sebabnya saya sekarang menghidupkan aksara Bali, kemudian menggunakan busana adat Bali. Setiap hari Kamis, setiap Purnama Tilam, setiap jadi pemerintah daerah, termasuk hari ini, kejang busana adat Bali, keren. Keren. Apa yang kita bisa dapat dari penggunaan busana adat Bali ini? Yang semula ini sebenarnya adalah untuk menampilkan jati diri dan karakter identitas budayanya Bali. Tapi tidak hanya itu yang kita dapat, ekonominya kita dapat. Karena perajin busana berkembang sekarang, IKM UMKM busana adat Bali sekarang berkembang, fashion busana adat Bali sekarang berkembang, toko-toko coba jalan sekarang kemana-mana, pelong-long di fashionnya. Jadi ekonomi rakyat kita berkembang yang fashion busana adat, produksi, penjahit, berkembang sekarang. Saya ini tahu nih dari mana bahannya. Karena saya ke Karangasem, maka saya pakai songket dari Sidemen. Sidemen ini. Bangga pakai ini Sidemen. Jadi setiap belanja ingat, apa yang kita beli itu, apa yang kita pakai itu, siapa yang mendapat manfaat. Kalau ini kita pakai, siapa yang dapat manfaat? Pengrajin kita. Laku dagangannya dia, punya dia duit, laku jualannya dia, kan bahagia dia. Banyak laku jualannya, bahagia dia. Itu Pak Bupati. Ya. Jadi kalau rakyatnya ketawa dia, senyum dia karena produknya laku, kita sebagai pemimpin ketawa juga. Bahagia juga. Kalau dia sedih, kita sedih juga, double sedihnya. Kan tugas pemimpin itu adalah memikirkan rakyatnya. Makanya saya ini betul-betul harus tertib. Di hotel kalau saya ada acara, hari Selasa tidak menggunakan endak, hari Kamis tidak menggunakan busana dan pegawainya di situ, manajernya langsung saya tilang di tempat. Langsung saya marah-marahin sudah. Kalau orang asing orangnya itu jadi manajemen di situ, langsung saya minta Kanwil Kumham deportasi orang ini. Pulangin aja dia. Kita butuh orang yang tertib, disiplin, dan hormat pada kebijakan serta peraturan yang berlaku di negara kita. Kita tidak butuh orang-orang yang nakal, melanggar aturan, merendahkan martabat kita sebagai bangsa Indonesia. Apalagi sebagai orang Bali, I'm sorry. Itulah sebabnya saya buatkan kebijakan begitu dengan peraturan Gubernur Bali nomor 79 tahun 2018. Sekarang berkembang. Sekarang enggak nih. Setiap hari Selasa, begitu saya melakukan surat edaran Gubernur Bali tentang penggunaan endak ini, cepat sekali berkembang. Motifnya bermacam-macam. Bagus-bagus lagi, fashionnya juga berkelas lagi, dipakai pula oleh Dior. Saya patenin sekarang, saya janji lagi sama Dior akan datang ke Bali meninjau pengrajin kita di Bali, dan pengrajin kita akan diundang IKM-nya ke Paris, diberikan pendidikan untuk mode.
Gitu. Ndak Bali. Kalau ndak gunakan ndak produk lokal Bali. Ya nyidang ane Karangasem gunakan ndak Karangasem. Songket karang asam gitu. Yang beleng bangil nih beleng gitu. Yang mah dadi beli kemang gitu tapi sih. Songket yang terkenal di Bali ini 1 Klungkung, 2 Karangasem, 3 Beleleng. Itu yang punya songket terkenal. 4 Gianyar. Kalau Karangasem orisinil ya, coba itu yang Sideman yang malu. Orisinil sekali, beda karakternya, motifnya beda. Jaga ini, Bapak Ibu semua jaga ini. Ya. Jangan beralih tangan dia. Saya ciptakan sekarang kekayaan intelektualnya, saya urusin sekarang. Itu. Begitu juga pembangunan di bidang budaya yang lainnya. Desa adat sudah tuntas, sudah ngurus desa adat saya. Saya perlu menyampaikan, bedanya gubernur Bali dengan gubernur di daerah lain. Gubernur Bali, dia juga Murdaning Jagat Bali. Murdaning Jagat Bali lebih banyak urusannya ke Niskala. Maka hampir semua pura di Bali ini yang kuat saya sudah tangkil. Setiap ada kepentingan saya tangkil. Urusan COVID 119 kali saya tangkil ke pura. 119 kali sampai baru saya mendapatkan aman, diizinkan untuk buka tanpa karantina pariwisata. Penuh percaya diri ke Pak Menko, Pak buka Bali tanpa karantina 7 Maret 2022. Dan beneran nggak ada nambah kasus. Dan di samping itu saya juga membaca lontar dengan Sulinggi. Lontarnya itu namanya Roga Sanggarguni. Menyebutkan ketika akan ada siklus besar yang lama, muncul Gering Agung. Lamanya 2 tahun dan tidak bisa disembuhkan. Ini saya yakin betul. Karena itu saya untuk meyakinkan ini, membaktilah. 119 kali saya membakti di seluruh Bali ini. Dan saya meyakini itu dapat saya restunya. COVID-19 muncul di Bali 10 Maret 2020. Maka Maret 2022 saya punya keyakinan akan melandai dan stabil. Benar. Biar jadi menerima tamu wisatawan mancanegara, wisatawan non domestik banyak-banyak, nggak akan aman. Tenang aja, nggak usah pakai masker. Aman. Aman. Tapi kan kita mengelola dulu dengan baik. Itu vaksinnya tertinggi di Bali, tata kelola COVID-nya bagus, terbaik di Bali. Itu nangani COVID, memulihkan pariwisata, memulihkan ekonomi, ngurus pembangunan yang lain. Makanya tiap hari kerja sampai malam, terus setiap hari nggak ada istilahnya. Makanya saya ini jadi kurus. Subek kurus ben ngurusang. Tapi kan kerjanya konkret. Satu demi satu saya selesaikan. Soal budaya selesai, soal ekosistem selesai. Tapi tinggal disempurnakan sekarang. Pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai harus dijalankan betul sampai ke tingkat desa. Pengelolaan sampah berbasis sumber, pelindungan danau, mata air, sungai dan laut, pelindungan pura, pertimbangan dan simbol keagamaan. Jalankan ini. Jadi itu pengetahuan bapak-bapak apa yang harus dilakukan di tingkat kabupaten, di tingkat desa dan desa adat. Sudahkah itu berjalan? Cek. Saya yakin banyak yang belum. Bukan tiket itu gubernur gaya kayaknya nambah. Itu katanya dengan ekosistem. Kemudian produk lokal. Supaya betul-betul kita tumbuh dari sumber daya alam yang ada di Bali ini. Apa yang ada di alam Bali ini, itulah kita jadikan sebagai sumber penghidupan kita. Dan sementara Bali yang wilayahnya kecil ini, masing-masing kota kabupaten di Bali memiliki
potensi dan keunggulannya masing-masing dan memiliki kualitas yang bagus. Beras Bali terkenal, salak Bali terkenal, manggis Bali terkenal, uyah Bali terkenal, arak Bali terkenal. Baru sekarang semenjak ada Pergub, dulu juga berpolusi, kucing-kucingan, sekarang aman sudah. Tapi bukan berarti disalahgunakan, nggak boleh. Sapi Bali terkenal, siap Bali terkenal, babi Bali terkenal, Makejangnya terkenal, poh Bali terkenal, durian Bali terkenal, Makejangnya terkenal. Jadi ini anugerah yang luar biasa. Bali yang wilayahnya kecil ini cuma 5.646 km persegi, tapi dianugerahi kekayaan alam yang menjadi sumber penghidupan luar biasa. Ini yang harus kita jadikan sebagai sumber penghidupan kita di Bali. Jangan kita menggantungkan diri dengan sumber pangan dari luar berlebihan, kecuali memang tidak ada di Bali. Gunakanlah beras Bali, sengat beras Bali, jagung Bali, sengat jagung Bali, keladi Bali, selo Bali, nyuh Bali, gitu. Saya waktu kecil nasi selo, nasi caca, nasi keladi, gitu aja makanya kurus ini. Tapi terlatih hidup Spartan, nah, gitu. Jadi itu harus kita jadikan. Kelor ada, kelor makan. Bayam ada, bayam makan. Kelor, labu, bayam, kangkung, gondel, kan enak. Itu lele, nah gitu. Itu yang kita jadikan semua kehidupan. Ini yang sekarang saya jadikan ini. Jangan kita dirusak oleh kekacauan kehidupan datang dari luar. Jangan. Nah, ini sumber daya lokal yang harus kita betul-betul berdayakan sebagai kekuatan ekonomi rakyat Bali. Supaya Bali ini mandiri di bidang ekonomi, bahkan berdikari dalam bidang ekonomi. Karangasem menurut saya luar biasa. Pak Bupati cek satu-satu. Di bidang pangan, salak terkenal Karangasem. Yang ngomong salak Bali, sebenarnya kan salak Karangasem. Dia salah lengser kan tuh. Paling niru-niru gitu. Nyoba-nyoba nanam paling singa jajan di Karangasem. Udah gitu apalagi buah-buahan sayur banyak sini. Dia tuh ada arak terkenal di sini dari 8 kecamatan, 6 kecamatan kan arak. Udah itu ada uyah Ahmad lagi. Tiada lagi ya? Iya. Sedang saya urus ini. Nanti saya serahin nih, Uyah Ahmad dapat saya urus, dapat sertifikat sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Luar biasa Pak. Sekarang saya terobos. Ada Kepres 69 tahun 94 tentang garam beriodium. Ada peraturan Menteri Perindustriannya yang dituangkan dalam Standar Nasional Indonesia tentang garam beriodium. Katanya garam Bali itu kadar iodiumnya kurang dari 20%. Bisa kalau itu dikonsumsi bisa mengakibatkan stunting, gondok. Itu kone. Buat saya simple. Saya waktu kecil di Sembiran makannya garam dari Teje Kule. Kan di Tejo Kule itu semua makan konsumsi garam dari garam di situ, lokal situ. Kan nggak ada gondok, nggak ada yang stunting. Jadi memang ini ya itu dipakai, ya gitu ya. Begitu juga yang di Ahmad. Coba dia di Ahmad itu, dia kan memangnya kemana nyari garam? Kan pasti garam dari situ yang dikonsumsi. Stunting kah banyak-banyak orang sana? Gondok kah rame-rame di situ? Enggak kan? Nggak ada kan. Jadi itu bohong, mainan mafia impor garam sudah ini asli. Makanya saya terobos langsung dengan surat edaran Gubernur Bali nomor 17 tahun 2021. Saya panggilin hotel, restoran semuanya gunakan garam ini.
Garam Amat, garam Tianyam, garam Kusambe, garam Les, Tejukule, Kejarakan. Tabanan ada Hating. Jemberan ada Gumri. Itu. Setelah saya mengeluarkan kebijakan itu, Badan POM mulai terbuka. Karena Bapak Gubernur mengeluarkan ini, maka saya jalankan, Pak. Ibu berani? Berani. Karena sejujurnya sumber yodium itu tidak hanya dari garam, sumbernya juga dari pangan yang lain. Inilah garam dulu diekspor sampai dipakai oleh Jepang, oleh Eropa karena cita rasanya yang khas. Tapi untuk rumah tangga di pasar-pasar kita ini yang dijual adalah garam impor. Jadi siapa yang kita sejahterakan? Kan petani garam dari luar kalau kita begitu. Kenapa enggak kita sejahterakan petani garam kita yang di Amar, yang di Tianyam? Dia lebih tinggi sedikit karena kualitasnya bagus, enggak apa-apa. Tapi teman sendiri yang dapat. Ketimbang kita mengundang penduduk dari luar, nyen kader mati bisa. Aduh, gitu. Jembat-jembatan ngangon belah pedidi. Nah, itu. Arak Karangasem ini sekarang, jujur, sekarang produknya sudah 29 terkenal kemasannya. Setiap terima tamu saya bilang, minum arak saja atau campur kopi, silakan. Bapak suka yang mana? Kalau dia orang Korea saya tanya, setelah dia nyoba, kan rata-rata minum dengan caranya masing-masing. Saya tanya, bagaimana rasanya? Enak, Pak. Enak mana sama soju? Enakan arak, Pak, katanya gitu. Lebih lembut katanya dia, lebih rasa bagus. Jepang juga saya waktu di UNESCO saya tanya, enak mana sama sake katanya. Enakan arak Bali, Pak, katanya. Lebih enak ini, Pak. Di mana bisa saya cari ini katanya. Nanti saya kasih. Ini contohnya. Nah, jadi sekarang arak ini udah mendunia, udah di UNESCO saya ngomong, Pak. Saking saya cintanya sama Karangasem, araknya Karangasem ini sampai di UNESCO saya pidato khusus tentang arak Bali. Justru saya menjadi militan dan sangat cinta dengan Karangasem. Karena apa? Karangasem ini itu adalah kekuatan spiritualnya Bali. Jadi kalau jadi modal di Jagat Bali harus baik-baik dengan Guni Karangasem. Iya, membesaki dini, Purandekasa dini, Pura Lempuyang dini, Pura Sileyukti. Sakti kecil. Yang sing benar bang ngurus Karangasem ini, dia berharap jadi gubernur sukses. Perhatikan Karangasem, makanya saya urusin araknya, saya urusin garamnya, saya urusin songketnya, saya urusin. Ntar pertanyaan pelabuhannya saya akan urusin nih. Saya sudah minta Kadis Perhubungan untuk mendesain pengembangan kawasan Amatnya itu. Nomor 1 Besaki, saya urusin. Besaki. Tadi 884 miliar. Sebenarnya sudah saya hitung sampai selesai tuntas 1,1 triliun. Dari APBN alokasinya 500 tapi tender menjadi 373 miliar. Sisanya APBD Provinsi Bali untuk menata kawasan itu. Sekarang bagus sekali sudah. Saya minta Pak Kepala Desa, Pak Berdesa kunjung ke sana, ke Besaki sana. Masa orang luar negeri ke sana, Bapak enggak? Sekaligus cek yang sudah di pas-pas, linggih ya, Titi Gonggan. Yang di pas-pas tanggal 21 Januari yang lalu pada saat film Kepitu. Saya hadir sana. Dulu luasnya cuma 80 meter. Sekarang luasnya 900 meter. Dulu posisinya lebih rendah dari jalan, sekarang diangkat menjadi lebih tinggi dari posisi jalan. Titiknya, koordinatnya tetap di situ. Jadi kalau ada yang mengatakan titiknya Pura Titi Gonggang dipindah oleh gubernur, jadi cari di medsos, wah.
Atau orang-orang yang mengatakan itu nggak pernah ke sana, nggak tahu dia. Jalan utara selatannya tetap ada. Kemudian jalan Atma dari titik Gongang ke Dalam Puri, saya cek tetap ada. Akan saya perbaiki malah. Saya tidak, oh masih ada, masih bagus. Mana nih jalan yang katanya menuju pintu surga? Itu. Dari titik Gongang ke Dalam Puri. Oh ini dia. Secara sekali dilewati boleh. Ditata boleh nggak? Boleh. Mau saya lebarin sedikit dan dihalusin supaya bagus dia. Cek sekarang ke sana apa yang saya lakukan. Ya, Bapak bisa lihat langsung baik apa enggak yang dilakukannya. Sekarang udah belum finish ini. Saya minta akhir Februari selesai. Dan rencananya yang meresmikan adalah Bapak Presiden. Mudah-mudahan pertengahan Maret sudah bisa diresmikan. Karena akhir Maret sudah mulai rangkaian Puja Wali Betara turun KB. Puncaknya 5 April 2023 ini. Astung Kare selesai. Parkirnya bagus. Parkirnya ada 2. Manik Mas, Kedundung. Kedundung bus. Kalau busnya nggak banyak, longgar masih, roda 4 boleh, sepeda motor boleh. Tapi yang di Manik Mas khusus itu untuk roda 4 dan roda 2 itu nampung 3.000-an mobil roda 4 dan sepeda motor. Kalau di Kedundung bus itu nampung 300 bus. Nanti dari Kedundung dan Manik Mas turun di situ ke Purwosaki naik menggunakan mobil listrik. Nampung 14. Jadi sudah dipesan, sudah tender. Kemudian e-katalog ada 20 unit kendaraan listrik nanti beroperasi yang sudah didesain secara khusus. Nanti dari Kedundung, kemudian dari Manik Mas akan naik itu. Mau naik itu boleh. Jalan kaki juga boleh. Sekarang sudah indah. Marga Agungnya sudah bagus sekarang. Udah semua tetap, kiosnya juga, pesandekannya juga, toiletnya juga. Dulu kan kumuh, toiletnya keliaran di mana-mana, lebih banyak toilet daripada yang itu. Ini kan pura suci yang agung, Adi Jowo. Dari dulu pemikirannya untuk menata ini nggak pernah ada yang berhasil. Astung Kare sekarang bisa. Dari dulu saya tahu cerita kene kalau kone terus nggak terwujud. Jani pasangannya Poster Aceh bisa menyelesaikan ini dan tanpa konflik karena bekerja dengan fokus, tulus, lurus. Saya dengan Pak Cok Aceh sebelum keluar rekomendasi udah janjian, Pak Cok kalau jodoh kita pasangan, kita kerja terus saya jadi gubernur dan wakil gubernur demi ngalih proyek. Sudah Pak Cok kan udah kaya, punya hotel banyak. Kalau saya nggak punya hotel, gitu. Cukup segini, ngayah total las cari ini sekali demi lu mau hitungan itu, sehingga semua terkelola dengan baik. Masyarakat jadi percaya, alam jadi restu. Astung Kare mulus pembebasan lahan, limpitan kan uyut dong. Tapi yang nakal ada juga. Yang nakal kita hadapi dengan cara yang baik-baik gitu. Nah, sekarang Astung Kare sudah berjalan hampir selesai. Menurut saya megah banget. Beda betul sekarang wajahnya sudah sekarang ini. Bangga harusnya kita menjadi orang Bali gitu. Jadi nanti waktu Puja Wali Betara turun KB, wah udah lain. Dibentuk badan pengelola yang profesional. Yang orangnya memang mau ngayah. Karena niat baik, ketemu orang baik. Saya menginginkan yang menjadi kepala badan pengelola ini adalah orang baik yang profesional dan punya niat ngayah. Asalnya kalau bisa dari Karangasem, ajak man gitu.
Man lemah. Ya. Kebetulan adik kelas dari Institut Teknologi Bandung, bekas direktur Bank Permata, besugih gati, bener harus spes ya. Saya panggil dia, Nang, kamu kan jadi direktur Bank Permata udah lama, udah banyak duit. Saya lihat kamu sekarang rajin-rajin ngurus sosial yayasan segala macam. Kamu dedikasi untuk besaki dulu ya. Saya lagi butuh orang untuk menjadi kepala badan pengelola sakit, biar bagus dia, biar tertata dia, urusan parkir, urusan tiket, urusan air, urusan listrik, urusan kios, urusan promosi, urusan ikon di sana segala macam, urusin semua biar bagus dia. Gitu. Kasih saya waktu 3 hari Pak Gub. Nah, udah gitu pergi dia 3 hari, udah itu saya siap Pak Gub katanya itu. Kapan kesempatan ayah aja itu bentar di Besaki? Jadi lama-lama kesempatan gunakan itu, saya kan gitu ngayahnya. Dan nanti kawasan itu akan menghasilkan, tidak boleh menjadi pendapatan asli daerah provinsi maupun Kabupaten Karangasem. Semuanya didedikasikan untuk Pura Besaki, desa ada di situ dan desa yang ada di sana. Jangan lepis itu. Pemerintah sehingga pemerintah tugasnya melayani. Nggak boleh, itu ngalih-ngalih itu. Saya sudah bicara dengan Pak Bupati, mumpung di sini ada Ketua DPRD, anggota fraksi juga, anggota DPRD di Karangasem. Jangan lagi jadikan itu sumber PAD. Pemerintah Provinsi Bali tidak menjadikan itu sebagai sumber pendapatan, tapi didedikasikan untuk ngayah di Desa Besaki. Kenapa? Bapak Ibu sekalian, jadi warga Karangasem apalagi, ide betara kita itu susah untuk coba berpikir bagaimana beliau menemukan tempat itu menjadi pura. Bagaimana caranya dulu menentukan, bagaimana metodenya dulu sampai ada Pura Besaki di tempatnya yang sangat indah di bawahnya Gunung Agung. Dan di situ ada Desa Besaki yang menjaganya. Jadi saya dedikasi kepada warga Desa Besaki yang sudah menjaga Pura Besaki itu di situ. Itulah sebabnya apa yang sudah dibeli oleh pemerintah Provinsi Bali ini manfaatnya dikembalikan lagi untuk warga Desa Besaki dan desa adat maupun desa dinas. Besok tanggal 26 akan tanda tangan peraturan gubernur untuk badan pengelola kawasan suci Besaki. Akan diisi orang-orangnya. Pekerjanya semua di sana akan digunakan lagi. Jadi nggak usah ada gosip. Nanti sudahnya mungkin enggak. Semua akan dipakai. Ada yang jadi parkir, ada yang ini, semuanya. Ada lagi supir yang bawa itu mobil begitu. Tapi harus akan ditata supaya keren dia. Yang punya warung di sana akan ditata lagi supaya bersih dia. Busananya juga. Wah keren. Udah saya siapkan desainer untuk membuat merchandise Besaki, topi Besaki, gantungan kunci Besaki, kaos Besaki, apalagi sebab-sebab Besaki. Nah, kalau belum beli itu berarti belum ke Besaki. Iya, pangkit itu mari. Nah, dan hanya boleh diproduksi di situ saja. Sehingga diproduksi di Beleng. Sehingga harus di situ aja dia. Kalau kelokalannya harus begitu dia. Dijadikan karya seni yang bagus, situasi alam yang ada di sana. Begitu cara saya menyayangi Karangasem. Saya membangun infrastruktur sebanyak itu. Shortcut Singaraja, pelabuhan 3 sekaligus. Pelabuhan itu 3-nya itu 560 miliar. Shortcut sekarang dari APBN lebih dari 500 miliar. Kemudian pembangunan bendungan 2,6 triliun Tamblang dan Sidang. Maka saya kerja keras. 1, menambah pendapatan asli daerah. Yang kedua, mengakses APBN. Dan yang ketiga adalah melakukan efisiensi. Belanja yang tidak produktif digeser. Tadi saya berterima kasih sama Pak Bupati. Ternyata BKK yang disalurkan ke Karangasem digunakannya dengan sangat baik.
untuk jembatan, untuk jalan, untuk ini, air lah segala macam. Makasih Pak Bupati. Ya ini syukurnya ini orang baik polos begini dia. Ini orang yang sebina, ya dia lulus. Nah sekarang kalau nggak salah 60 miliar khusus untuk infrastruktur, 60 miliar ini dialokasikan. Itu. Padahal di Beleng di datanya bedikan cuma 15. Oh yang awalnya Beleng soalnya. Aneh di Karangasem ada urusan. Itu. Karena kalau kita ngurusin Karangasem, dua masyarakatnya nyayangan, di Betara nyayangan. Gitu. Menaknya bisa itu lu mati kan? Betara ini teman ya, dia mari jani ada nak lu masakan urusan bumi. Makanya bukakan jalan terus. Saya ini apa yang saya inginkan enggak ada yang enggak dapat. Karena dibukakan jalan terus oleh beliau. Enggak lama lagi Bali ini akan memiliki sumber pendapatan yang besar. Saya nggak mau sebut sekarang. Yang belum pernah ditemukan, baru ditemukan sekarang. Nanti saya buka pada saat yang tepat. Untuk periode yang kedua. Supaya jalan lingkar Bali bisa dibuat, kereta apinya bisa dibuat, kemudian pusat kebudayaan Balinya tuntas, dan Karangasem ini Pak Bupati memang harus dibangun dengan tatanan yang ketat. Jangan diperlakukan seperti kabupaten lain. Dia betul-betul harus dibangun dengan kekuatan sumber daya alam yang ada di sini. Itu dia. Jangan lari. Itu yang dikembangkan. Dan ingat, ini adalah kabupaten yang spiritualnya tinggi sekali. Sing tadi ngawak gini nyoksak gini sing tadi. Dia nyoksak gini sing tadi. Nyana nyoksak bumi dini. Harus fokus, tulus, lurus di sini. Astungkar sekarang dapat bupatinya polos. Dia ngambil mobil Alphard. Kan saya janji dulu pakailah mobil Innova saja. Kan gitu ya jadi. Saya dengar mobil Alphard yang lama nolehin simpan nih kan. Apalagi make gitu. Ini orangnya sederhana. Teruslah begini sederhana. Jangan berubah style. Terus begini. Urusi masyarakat dengan baik. Apa yang saya jalankan ini jabarkan lagi di Karangasem. Tidak saja bupati dengan jajaran, tapi saya minta Pak Mekel, Pak Bendese juga menjalankan apa yang ditampilkan dari 44 tonggak peradaban Bali Arabara itu. Jabarkan di desa adat. Itu baru tonggak peradaban, belum peradaban. Baru tonggak. Jalankan lagi sekian tahun ke depan, mapan dia, baru dia akan menjadi peradaban. Itulah Bali era baru. Bali yang berakar kuat dengan tradisinya, dengan budayanya, tapi masuk ke dalam tatanan era global tanpa merusak tatanan kehidupan kita. Dua-duanya jalan secara beriringan, selaras, harmonis, maka dibuatkanlah keyboard aksara Bali. Kalau tidak dibuatkan keyboard aksara Bali akan ditinggal oleh anak muda kita. Teknologi bisa menimpa, mematikan kearifan lokal. Jangan ini dibiarkan. Itulah sebabnya semua yang 44 ini betul-betul harus bisa dijalankan sesuai dengan konteks, situasi, dan kondisi potensi yang ada di kabupaten kota di Bali. Dan terutama sekali di Karangasem. Hari ini saya datang ke sini pertama kali. Setelah itu baru ke kabupaten lain. Mohon maaf, setelah 4 tahun lebih baru Titiang bisa hadir mesin makrame seperti ini. Kalau Titiang ingin hadir sudah bercerita tentang sesuatu yang dilakukan, bukan lagi menyerap aspirasi, tapi menunjukkan sesuatu yang sudah dilakukan dan manfaatnya dirasakan oleh masyarakat. Itulah yang ingin Titiang berikan sekarang ini kepada
masyarakat di Karangasem. Dan sebentar lagi kita akan turun kaitannya dengan Garamama, akan turun kaitannya dengan Arak. Pak Bupati, Pak Bendesa, Pak Kepala Desa, Pak Polisi, di Karangasem ini ada gangguan arak gula. Ini mau saya tindak karena merusak arak tradisional kita. Nggak boleh. Jangan tolerir itu karena itu merusak arak Karangasemnya yang ini. Itu yang cita rasanya khas, jaga ini. Kalau ini rusak, hilang. Nama arak Karangasem itu akan hilang dia. Tidak lagi dicintai orang. Jadi cari uang boleh, cari penghidupan boleh, tapi harus dengan cara yang benar, jangan merusak. Saya minta semuanya tertib dan disiplin. Pak Mekel, Pak Bendesa, tertibin, keluarkan dia awet-awet atau paralel supaya tidak boleh warganya itu membuat arak gula karena itu merusak. 2 minggu itu dia sudah rusak, bisa bikin keracunan, ada zat kimianya. Kita udah punya arak yang bagus kok dirusak, jangan. Saya akan turun dengan Pak Kapolda. Kita tolongin ini semua dari sekarang. Kita semua harus satu sikap dalam menghadapi ini. Termasuk juga anggota DPR-nya. Tolong jaga bersama arak yang khas ini. Yang menyimpang dari itu tindak. Udah. Kalau sudah terlanjur rusak semua, sulit untuk balik kembali. Itu Pak Bupati. Masa yang begini harus gubernur lagi yang turun sebagai nama pergub, bawa banyak luung. Ada aneh-aneh, bikin gubernur turun tangan. Tadi mau kejam gubernur. Harus selesai di sini dong. Gitu, bantu saya. Kan untuk menyelamatkan produk lokal yang ada di sini. Nah, Bapak Ibu sekalian, itulah yang dapat saya sampaikan pada pertemuan tatap muka hari ini, hari yang baik. Memulainya memang dari timur, hari baik yang saya lakukan hari ini. Mudah-mudahan dengan restu alam semesta, ide susunan leluhur, guru-guru suci yang ada di sini, pembangunan Bali ke depan akan terus berjalan dengan lancar. Dan Titiang mohon doa restunya supaya Titiang sekeluarga selalu sehat, bersama Pak Cuace juga selalu sehat, dan doakan juga supaya semua bisa dikerjakan selesai sesuai dengan rencana pada periode yang pertama ini. Itu. Dan tentu saja ya mohon doa restu untuk periode yang kedua. Doa restu. Emangnya mau nyari yang lain? Ya. Sulit untuk bisa lakukan itu. Yang 44 itu sulit, nggak gampang itu. Ide, konsep, anggaran harus menyatu, nggak bisa asal. Ya. Jadi karena itu kita harus betul-betul jaga Bali ini secara bersama-sama ke depan. Itulah yang ingin kita sampaikan. Suksema atas perhatiannya, sehat semua. Tiang jag deman gati mentepuk, mohon busana ada, udah itu endak, endaknya bagus-bagus nih. Ada juga yang nggak pakai endak. Ya. Tapi ingat pakailah endak karang asam, songket karang asam. Itulah yang ingin saya sampaikan. Kalau ada kurang mohon maaf. Kita akhiri dengan Parma Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Sekarang untuk memeriahkan suasana, mohon berdiri. Kalau kita bilang salam Pancasila, salam Pancasila, gitu. Setelah itu 3 kali merdeka. Kan kita harus merdeka supaya kuat. Mulai. Tiru dengan suara yang tegas, keras, dan kompak. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Merdeka. 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 Merdeka.
sok semangat. Terima kasih Gubernur Bali Bapak Wayan Koster, kami silakan untuk dapat duduk kembali.